into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak, saya Rana SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Pasaman Barat. Pada kali ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi sebagai praktik aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, Bu Fitri Mutiasari, yang akan menjadi objek observasi saya kali ini. Oke Bu Fitri, kita langsung saja mulai kegiatan kita ini ya. Oke, silakan. Oke, baik Bu. Pada kegiatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi yang mana tujuannya nanti agar ketika Ibu sudah melakukan pelaksanaan pembelajaran di kelas, Ibu bisa lebih siap, percaya diri lagi untuk melaksanakan pembelajaran nanti. Boleh Bu waktunya sebentar ya Bu? Silakan, dengan senang hati. Oke, baik Bu Fitri. Terkait tujuan pembelajaran nanti di dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Bu Fitri capai di dalam kelas nanti? Ya, baiklah. Kalau dari perangkat ajar yang sudah kita susun di awal tahun pelajaran, untuk kegiatan yang akan kita lakukan nanti, itu tujuannya adalah mengenai bagaimana siswa bisa memahami konsep getaran dari segi teoretisnya, kemudian dia bisa mencari inspirasi dari konsep tersebut sehingga bisa diaplikasikan. Harapannya bisa paham dengan kegiatan yang menyenangkan. Oke, baik Bu Fitri. Jadi nanti kegiatannya tentang getaran ya Bu ya. Bergetar ya. Oke, kemudian untuk arah pengembangannya, Bu Fitri ingin mengembangkan ke arah mana? Kalau yang saya coba akan rencanakan itu Bu Ratna, ini berakar dari permasalahan yang dihadapi sebelumnya, kayaknya fokus anak-anak untuk belajar itu kurang. Jadi saya akan coba mengembangkan ke KSE-nya, harapannya kan emosional anaknya terbentuk, kemudian kita coba dengan diferensiasi. Iya, oke. Berarti arah pengembangannya itu tentang sosial emosional dan juga diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa ya Bu Fitri ya. Nah, untuk model pembelajarannya di dalam kelas kira-kira apa nanti yang Bu Fitri gunakan? Kalau untuk model pembelajarannya itu saya coba nanti inquiry, artinya penemuan. Jadi anak tersebut kita minta untuk menemukan sendiri konsep tersebut dengan kita persiapkan RKPD yang berkaitan dengan konsep getaran tadi. Oke, jadi inquiry ya Bu Fitri ya. Nah, nanti strategi yang digunakan seperti apa kira-kira? Untuk strateginya saya akan coba menyiapkan, kan nanti anak akan kita kelompokkan berdasarkan dengan gaya belajarnya masing-masing. Nah, jadi nanti kita kelompokkan mereka. Kelompok yang pertama dia dengan mempergunakan LKPD, kemudian kita pakaikan mereka ke konsep dari materi tersebut yang sudah kita bikin berupa teks. Ya, berarti dia dengan membaca. Untuk yang satu lagi dengan menempel-nempel. Tapi sudah ada. Kinestetiknya. Kemudian yang satu lagi dia nanti dengan menciptakan suatu hal yang berkaitan dengan gaya belajar yang mereka sudah kuasai tersebut, sehingga materi tadi menjadi lebih mereka pahami dengan gaya belajarnya masing-masing. Harapannya mereka enjoy dan materi tersampaikan. Oke, baik Bu. Jadi untuk penilaian sendiri itu bagaimana? Oke, untuk penilaiannya, ketika penilaian di dalam kelas kita akan lakukan dengan penilaian dari LKPD-nya ketika mereka bekerja, kemudian dari LKPD yang dikumpulkan dan kita bahas, dan nanti setelah itu kita akan adakan poster. Oke Bu Fitri, untuk sasaran kelasnya ini sasaran kelas berapa ya Bu? Yang saya rencanakan ini kalau jadi ya berapa ya? Karena insya Allah ini di kelas 81. 81 berarti di hari Mudah-mudahan hari Senin yang akan datang. Baik Bu Fitri, mungkin pertanyaan dari saya cukup. Jadi saya cuma mau nanti Bu Fitri apakah pembelajaran Bu Fitri itu sesuai dengan apa ya, dengan yang saya pantau, dengan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, semoga Bu Fitri nanti tampil maksimal di waktu observasi ya Bu Fitri. Terima kasih waktunya. Terima kasih juga Bu Ratna. Mohon doanya semoga kegiatan kita bersama dengan kelancaran dan kemudahan.
kegiatan wawancara praobservasi kali ini dan sampai jumpa di kegiatan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disiapkan terlebih dahulu. Siap, Prof. Hormat, Prof. Tegak, Prof. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan tadarus bersama. Silakan kepada anak ibu sesuai dengan giliran. Yang lain mendengarkan ya. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya Allah ya Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى يصلوا فليسجدوا معها فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا. Abel, Izin Bu, izin. Sakit atau izin? izin Bu, ada surat. Izin. Arya Bima, Aulia Suci, Ada Bu, mana? Oh iya. Dera, Al-Fatihah. Alfa. Ega. Wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah.
Ayo, cari posisi nyaman. Posisi nyaman. Tidak membungkuk ya. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian, pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari nafas pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menuju saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Mengenai apa itu getaran. Siapa yang tahu apa itu getaran? Ada yang tahu apa itu getaran? Apa itu getaran? Ada yang tahu kira-kira apa? Getaran. Apa contoh getaran? Jam, oke. Getaran. Apa contoh getaran? Jam, oke. Jam. Ada lagi? Kemarin mereka ibu lihat suka bermain gitar. Iya. Apakah dia termasuk getaran? Iya. Apanya? Dari senarnya. Oke, good. Nah, hari ini kita akan menggali lebih dalam mengenai apa itu getaran, kemudian besaran-besaran yang ada dalam getaran itu seperti apa contoh-contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Oke? Siap ya? Nah, Anda sudah memberikan kelompoknya. Di sini kelompok berapa? Kelompok 1. Di sana kelompok 2. Di sini kelompok 3. Oke, di sini audio, di sana visual, di sini kinestetik. Oke, tiap kelompok memiliki pekerjaan yang tujuannya sama, tetapi caranya mencari ilmu tersebut, jawaban dari pekerjaan akan berbeda. Oke, Ibu akan berikan lembar kegiatan siswa untuk setiap kelompok. Kelompok yang di sini kelompok audio ya. Kelompok audio ini pekerjaannya berarti nanti silakan ditulis nama kelompok. Kelompoknya berarti kelompok audio, nama anggota, video yang sudah Ibu siapkan. Kelompok berikutnya visual. Oke, berarti di sini membaca ya. Ini pertanyaannya. Beri dulu nama kelompok berarti visual, nama anggota kelompok. Kemudian ini pertanyaannya. Apa itu getaran? Ada 4 pertanyaan. Jawabannya ditulis di bawahnya. Kalau nggak cukup boleh dipakai. Ya, boleh berdasarkan kelompok 3 kinestetiknya. Ini kelompoknya kinestetik. Nama anggota ditulis dulu. Pertanyaannya ada 1 sampai dengan 4. Kegiatan
persiapannya adalah menjawabnya. Caranya untuk yang kinestetik jawabannya ditulis di sini nanti. Nanti kalian lakukan, ini kan ada gerakan ini. Nah, kalian lakukan untuk menjawab ini nanti jumlah pertanyaannya kan yang ini nih. Jelaskan satu getaran dari yang terjadi pada gambar ini. Contohnya kan. Nah, berarti nanti ini atasnya kemudian menggerakkannya begini. Ya, satu getarannya dari mana? Mulai dari mana nanti dia satu getaran? Oke, dijawab di sana. Nanti yang di sini menempel ke sini ya. Menempel sebentar kertasnya gitu ya. Berapa? Ayo. Ya, betul. Pertanyaan yang kedua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnia Nadia dari kelompok 2. 1. Perkenalkan, nama saya Riana Aulia Zahra dari kelompok audio. Kami akan mempresentasikan dari kelompok audio. Pertama, kedua berikan tiga contoh getaran pada batu sederhana dan pada hubungan garis getaran senam hitler pada saat dipetih. Jelaskan apa yang dimaksud dengan getaran. Getaran, seluruh kelompok menjawab. Getaran itu artinya adalah gerak bolak-balik melewati titik kesetimbangan. Berarti sama semuanya, pintar ya? Betul semuanya. Oke ya. Nah, jadi yang dikatakan dengan getaran ini kita pakai model gambaran seperti ini saja, yang sederhana. Ini titik kesetimbangannya di tengah. Bolak-balik dia melewati titik kesetimbangan. Itulah yang dikatakan dengan getaran. Nah, bolak-balik. Pernah Anda melihat yang lain selain dari ini? Pernah. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Berikan 3 contoh getaran. Apa coba bendanya? Dia akan melewati titik kesetimbangan selain dari ini. Apa saja? Senar gitar, oke, jalur getar. Kemudian ada jarum jam. Kemudian ada lagi yang lainnya. Jawaban. Ya, kerjanya harus jujur. Ya, silakan diberi nama kemudian kelas. Nilai ini akan dimasukkan ke dalam formatif pertama dari bab 4. Sebelum kita mulai, apa ada yang bertanya? Jawab bisa saja langsung. Jujur, tidak ada kerjasama. Oke? Oke? Oke. Yang udah dapat silakan atur tempat berjauhan ya. Yang tadi. Nah, berjauhan. Ya, ada yang lihat pada buku ya. Terus. Ya. Ayo, silakan. Oke, sebelum pembelajaran kita ditutup, apakah ada yang mau memberikan refleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan hari ini? Saya mau Ya, silakan. materi yang telah saya pelajari hari ini yang dijelaskan kepada saya tadi tentang pengertian getaran, terus jenis-jenisnya, terus getaran apa yang terjadi pada benda tersebut, terus tentang komponennya pada getaran tersebut. Ya, kalau kita ulang diri, apa itu pengertian dari getaran?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak, kali ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi bersama rekan sejawat saya yang sudah saya observasi sebelumnya. Dan kali ini saya ditemani oleh pengajar praktik saya yaitu Bu Eman Laili Fitri dan rekan sejawat saya Ibu Fitri Mutiasari. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu Fitri, Bu Eman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Baik Bu Fitri, dalam kegiatan pasca observasi ini saya akan mengobrol tentang kegiatan yang telah Bu Fitri lakukan ketika proses pembelajaran, ketika kita observasi di dalam kelas sebelumnya ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang tentang proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan selama observasi di kelas kemarin. Bagaimana nih perasaan Bu Fitri setelah kita melakukan observasi kemarin? Alhamdulillah saya merasakan lega, bahagia. Ada teman duet di dalam kelas berarti. Iya. Oke, berarti ada perbedaan nggak ketika berada satu orang dan ditemani gitu? Ada. Saya seperti mendapatkan power baru dalam mengajar dengan didampingi Bu Ratna. Oke, Masya Allah. Oke, selanjutnya ya Bu Fitri, bisa Ibu ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas kemarin, seperti tujuannya, kemudian strategi dan area pengembangan. Bisa kita coba ya. Kemarin itu kita melakukan kegiatan pembelajaran untuk tujuannya adalah siswa menemukan konsep dari getaran. Nah itu dulu yang akan kita pahami pada siswa. Kemudian siswa bisa menemukan konsep getaran itu bersama dengan besaran-besaran yang ada di dalamnya. Seperti itu. Oke, jadi siswa nanti memahami tentang konsep getaran tersebut ya. Nah, untuk model pembelajaran yang kemarin Ibu terapkan itu inquiry. Iya, Kita coba dengan inquiry kemarin. Inquiry learning ya. Dan sudah terlaksana ya Bu ya? Sudah. Iya, oke. Jadi sudah terlaksana sesuai dengan sintaksnya mungkin ya. Oke, nah kemarin juga saya sudah melihat pada proses observasi juga sudah Ibu laksanakan dengan baik. Nah, menurut Bu Fitri nih, apa hal-hal yang sudah baik yang Ibu lakukan selama proses pembelajaran di kelas kemarin? Iya, kalau saya lihat, yang saya rasakan itu yang hal yang sudah baik itu tujuan pembelajaran alhamdulillah tercapai karena ketika kita lakukan post test di akhir, itu siswa yang memperoleh nilai 90-an cukup tinggi, bisa kalau dipresentasikan ada sekitar 85%, sedikit sekali yang di bawah dari KKM kita yang 70. Jadi itu menjadi kebahagiaan bagi saya Bu Ratna. Nah, berarti dengan seperti itu kita lakukan dengan diferensiasi, dengan KSE, kemudian berbagai media yang kita gunakan, berarti alhamdulillah tujuan tercapai dan anak pun hasil akhirnya nilainya nampaknya cukup membahagiakan. Oke, Masya Allah. Jadi tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan baik ya Bu ya. Nah, selanjutnya ada tidak hambatan atau tantangan dalam proses pembelajaran kemarin Bu yang Ibu hadapi? Pasti ada. Nah, tantangan yang saya hadapi itu yang salah satunya itu pertama mengenai bagaimana memunculkan anak yang memang dia cenderung pasif dalam belajar, kita bisa memancing dia untuk lebih aktif, itu yang menjadi kendala bagi saya. Udah dicoba juga, dipancing juga, didampingi juga dengan berkeliling seperti nampak Ibu Ratna kan ya. Tapi memang karakter siswanya seperti itu. Nah, tapi mudah-mudahan alhamdulillah sudah mulai ada perubahannya walaupun belum terlalu signifikan. Nah, jadi Ibu menurut Ibu bagaimana hal itu bisa terjadi? Kenapa keaktifan siswa itu tidak sulit untuk memancingnya? Iya. Kalau kita lakukan, kalau dalam agama itu muhasabah ya, introspeksi diri. Kalau kita introspeksi diri, saya introspeksi diri, pertama balik lagi ke karakter anak nampaknya. Memang karakter setiap anak mungkin ada yang seperti itu, yang anak kita di kelas kan memang beragam. Nah, memang mungkin beberapa siswa punya karakter seperti itu. Bagaimanapun kita pancing agak sulit, walaupun bisa dia berubahnya lebih aktif, tapi tidak terlalu seperti teman-temannya yang memang aktif. Kemudian yang kedua, mungkin dia kurang tertarik dengan materi mungkin ya kan, walaupun kita sudah berupaya,
kemudian mungkin ya media yang kita gunakan bagi dia belum menyentuh minat dia gitu, seperti itu. Oke, nah jadi dari hambatan ini yang sudah Ibu utarakan sebelumnya ya, tentang keaktifan siswa karena belum terpancingnya mereka ya. Nah, untuk kedepannya, nah bagaimana Ibu akan minimalisir tantangan-tantangan tersebut, atau solusi apa yang akan Ibu gunakan untuk menghadapi permasalahan tersebut, hambatan tadi? Iya, kalau untuk ke siswa, memancing kembali siswa untuk bisa aktif tadi, yang bisa upaya yang barangkali akan bisa saya coba lakukan itu ya, yang pertama dengan pendekatan lagi kepada anak. Kemudian kemudian yang kedua berupaya mencarikan media yang sesuai dengan diferensinya dia. Apa sih minatnya dia tadi apa? Apakah dia ke konten, produkkah dia? Nah, itu kita coba dijembatani. Jadi yang visualnya dia, yang audionya dia, yang kinestetiknya dia kita masukkan sehingga terjembatani lah minat bakatnya dia tadi masing-masing. Jadi pembelajaran berpihak kepada siswa dapat diterapkan dengan baik ya. Oke, jadi karena Ibu sudah menyampaikan tadi solusi-solusi tentang hambatan-hambatan tadi, kira-kira ini kapan akan dilaksanakan actionnya gitu? Action untuk memperbaiki hambatan-hambatan itu untuk pembelajaran Ibu selanjutnya. Actionnya insya Allah di pertemuan berikutnya, berarti minggu depan lagi. Minggu depan. Oke, sangat luar biasa ya Bu Fitri ya. Jadi saya juga ketika waktu observasi kemarin ya, sudah saya lihat juga bagaimana Ibu Fitri menerapkan apa-apa yang sudah kita bicarakan ketika pra-observasi kemarin. Nah, itu juga sudah ada saya buat catatannya beberapa. Nah, untuk KSE-nya saya rasa sudah baik ya dengan mindfulness, metode stop waktu itu ya. Kemudian diferensiasinya juga Ibu sudah memetakan belajar siswa ya. Ada yang audio, visual, dan kemudian kinestetik. Nah, kemudian model pembelajaran yang Ibu aplikasikan juga ya inquiry. Ibu juga sudah melaksanakan sesuai dengan sintaks-sintaksnya. Nah, kemudian Ibu juga sudah mendapatkan solusi-solusi terhadap hambatan-hambatan yang Ibu hadapi tadi ya. Nah, semoga pada pembelajaran berikutnya lebih sukses lagi, lebih lebih baik lagi ke depannya. Nah, terima kasih ya Bu Fitri atas waktunya karena sudah bersedia menemani saya pada pra-observasi, observasi, dan sekarang pada pasca observasi ini. Oke, terima kasih Bu Fitri. Saya juga terima kasih banyak sama Bu Ratna karena sudah dibantu, kemudian bisa menggali diri saya untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Semoga kita bisa bersama-sama untuk memajukan sekolah kita dan dunia pendidikan ini pada umumnya nanti. Amin. Demikianlah kegiatan pasca observasi kali ini untuk mengakhiri aksi nyata di modul 2.3 pada tema coaching untuk supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a little bit shy.